Loh. Kenapa kasusnya Emi melebar kemana-mana ya? Seperti drama sinetron Indosiar. Kita kaji dalam kajian psikologis maupun kajian secara logika, oke? Nah, dia menceritakan tentang keburukan ibunya, oke? Di sana kalau saya banyak sekali hal yang loncat-loncat gitu. Dia tidak tenang dalam berbicara dan dia berusaha untuk terus menyudutkan ibunya seperti yang sudah didogma oleh seseorang, gitu ya. Jadi kesannya ada intervensi sebelum dia wawancara, didogma gitu. Dia biasanya anak perempuan dekat dengan bapaknya, itu benar, oke? Tapi dia lupa bahwa dia mengatakan, si anak ini mengatakan bahwa ayahnya jarang pulang karena kesibukan yang begitu besarnya, sehingga kurang sekali kumpul dengan keluarga. Komunikasi dan interaksi dengan keluarga itu sangat jarang. Masuk akal nggak kalau dia bisa dekat dengan bapaknya? Bisa dekat karena pertama, mungkin ada tindakan ancaman atau memberikan segala sesuatu yang berlebihan kepada si anak ini, yang fasilitas uang barangkali, fasilitas dengan kemudahan-kemudahan, karena anak ini kan masih ABG nih. ABG ini mudah terpengaruh nih guys. Atau anak ini mempunyai kecenderungan manipulatif. This video I want to make few points before I go to Singapore. I am not an alcoholic like you, Aiden. Everybody knows. I never touched any alcohol during my full pregnancy. You have evidence? Please show. You want to accuse me? Accuse me with the evidence. For me, I'm ready. I can provide all my evidence in Singapore court. So please, let's meet at Singapore court. And you made my boy to talk about me bringing a ton of men to the house. How? Whether it's in Singapore or Indonesia, we've been living with your parents, your both parents, 3 kids, a number of helpers. Is it possible for me to bring a ton of men to the house? Udah dapat Kenti, dapat duit, dapat harta, udah cukup. Nggak usah kau ngerepotin diri kau pakai ngurus anak dia lagi. Repot banget ini. Jangan mentang-mentang kau cantik, kau muda, segala-galanya bisa kau dapatkan. Ingat, Tuhan itu maha adil. Ingat, Tuhan itu maha adil, ya. Kadang-kadang ini juga sih pelakor ini berlebih-lebihan. Bunda ada lihat sih beberapa video-videonya itu. Apalagi anaknya masih kecil. Kau bisa netein, kau bisa kasih susu, mengandalkan baby sister. Janganlah begitu. Janganlah perangainya kayak iblis, kayak betina iblis. Kadang-kadang ini sih gak ada kemanusiaannya, gak ada kemanusiaan. Kau kan perempuan, masa kau nggak bisa merasakan bagaimana seorang mungkin si pelakornya nggak pernah menjadi seorang ibu, nggak pernah melahirkan. Nah, jadi dia nggak punya perasaan sebagai seorang ibu. Apalagi nggak punya hubungan. Yang pembantu aja ngambil juga nggak boleh, atau saudaranya si siapa yang masih punya hubungan darah juga nggak boleh kok. Suami sendiri juga nggak boleh ngambil itu. Kenapa? Anak masih di bawah usia 12 tahun. Itu kan kuncinya. Ya kalau diproses berat hukumannya terhadap si yang ngambil ini kan. Mau dalil apapun juga dia nggak punya hak. Karena si anak ini berusaha untuk memecah belah melalui anak ini ya. Si anak ini jadi alatnya si bapaknya gitu. Kalau menurut saya ya. Jadi saya nggak tahu nih menurut kalian bagaimana. Tapi kalau pandangan secara psikologis ya begitu. Si anak ini cenderung membela ayahnya karena menganggap ibunya abuse gitu ya, melakukan kekerasan, dan dia juga ya melakukan segala sesuatu yang menurut anak ini tidak pantas untuk dilakukan sebagai seorang ibu. Tapi yang jelas kalau anak yang baik, dia tidak akan melawan sedemikian rupa sampai suka mengatakan F ya, fuck, atau inikan jarinya dia kepada ibunya. Apakah pantas seorang anak seperti itu terhadap ibunya? Kalau bukan perangai dan karakter si anak ini, something wrong. Nah, ini yang saya bilang, jangan sampai si anak ini diperalat oleh ayahnya karena ada tekanan, ada intervensi. Karena itu kita harus kawal. Usai anak perempuan Aden Wong buka suara melalui konten YouTube Dr. Richard Lee, kini giliran anak laki-lakinya yang bernama Wong Mifa
membongkar tabiat buruk ibunya, yaitu Amy. Namun, ada kejanggalan ketika Wong Mifa berbicara memberikan pengakuan dalam video tersebut. Anak laki-laki Aden Wong tampak seperti membaca sebuah teks. Anak laki-laki Aden Wong itu terus-menerus menggoyangkan kakinya, sehingga terdengar ada suara menyerupai kertas. Warganet lantas menduga pernyataan yang dilontarkan anak Amy ini sudah dituliskan dalam sebuah kertas. Anak laki-laki Aden Wong mengungkap bahwa ibunya, Amy, telah menyewa banyak orang untuk mencoba menyakitinya dan keluarga. Bahkan, ia juga menuding perilaku Amy dalam video itu seolah ingin membunuh kakaknya ketika berusaha merebut adik bayinya dari Tisha Ernie. Berikut pengakuan aneh anak laki-laki Aden Wong. She has hired a ton of people to try to harm my family and me and my family. It's not safe anymore. She made a video on YouTube and paid for it to go viral. And cut off parts when people were holding down my dad on the floor while she tried to grab my sister's hair and scratch her leg. She tried to pull my sister down the stairs and kill her. Intending to kill her. Tried to snatch my baby sister away. Blaming everything on me. Trying to hurt my new mother. Blaming everything on me. But my dad never comes home, always scold me and beat me. He say that he never comes home because of you. Amy pun membongkar kebohongan yang dilontarkan oleh anak-anaknya tersebut. Amy menduga anaknya hanya diperalat oleh Aden Wong dan Tisha Ernie untuk kepentingan dirinya sendiri dan menyerang Amy. Bahkan, Amy juga menyangkal tuduhan Hotman Paris jika Amy mengejar anak-anaknya hanya untuk merebut asuransi yang berjumlah 61 miliar. Amy justru baru mengetahui dari video Hotman Paris soal asuransi anak-anaknya. Amy menantang untuk memberikan bukti soal tuduhan Aden Wong, Tisha Ernie, dan Hotman Paris tersebut. Aiden, you cheat doesn't mean that I have to cheat too. I'm just not that kind of a level like you and your mistress. I have my dignity. I'm the mother of four. I will not do things that my kids will feel ashamed of me. Alright? And Mr. Hartman, I actually thank you. Thank you for reminding me about the insurance. I can work, I can make money, but I'm not good at with numbers. So yes, my husband was a CFO of our family. He was handling all family finance, including insurance. I totally forgot about that. I don't even know what kind of insurance I have for myself. So, Aiden, please share with me what kind of insurance I have. If there is a certificate, share with me. And how about the kids insurance? Everything, please share with me. Or you just let me know the insurance agent so that I can liaise with it. And I don't know whether I'm a beneficiary for his one, or I thought you are the beneficiary of my insurance and others. Please share with me that information. And the thing is, it's very sickening that you guys can think of me using, tracing the insurance money over my kid's life. Really? Saya lihat ada main kuasa-kuasa ya, artinya dia poweritas bapaknya itu dikuatkan dan dikerahkan sedemikian rupa. Kalau saya lihat begitu, money talk, oke? Nah, jangan sampai hal ini karena ada uang, poweritas dan sebagainya dijadikan kambing hitam si anak ini, dijadikan alat untuk terjadi keributan yang benar-benar di create oleh mereka gitu.